banyak orang-orang yang mohon maaf, yang orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah yang nggak paham sampai ngutang demi tahlilan. Ini kan jadi problem lagi. Bahkan ada berita-beritanya yang sampai maling demi tahlilan gitu loh. Bayangin, maling, nyolong ya, mencuri demi melaksanakan acara tahlilan. Ya ini karena banyak orang yang nggak tahu tahlilan itu hanya tradisi. Kita tahu di wilayah Arab sana dahulunya adalah jahiliyah. Tentu saja tradisinya itu tidak seperti di Nusantara. Namanya jahiliyah ya jahil. Jika ada kebudayaan yang jahil lalu dibawakan kepada peradaban yang tinggi, tentu ya akan menjadi kerikil serta menjadi duri ya, kalau memang tidak mau menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang tinggi dan sangat beradab di Nusantara ini. Lalu ya akan keos jika tidak beradaptasi dengan kebudayaan berperadaban tinggi yang ada di Nusantara sekarang ini. Jika sudah tidak sinkron dan tidak sesuai, janganlah dipaksakan. Sesuatu yang tidak pas dan tidak cocok ketika dipaksakan ya akan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Kang RC dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Kang RC dalam konten yang menarik dan tentu saja layak untuk diperbincangkan. Melihat fenomena yang tengah bergulir sekarang ini, yang mana ada suatu gesekan antara dua sekte ataupun dua aliran, yaitu NU dan Wahabi Salafi. Setelah beredar video pembubaran dari pengajian Ustadz Syafiq Basalamah, kini jagat media pun disibukkan serta diramaikan oleh pembahasan-pembahasan yang mengikuti fenomena pembubaran pengajian tersebut. Menurut saya, mereaksi sih boleh-boleh saja, akan tetapi reaksilah dengan cara yang ilmiah, reaksilah dengan cara yang masuk akal, bukan dengan cara yang membabi buta ataupun fanatik buta, tanpa melihat sisi-sisi ataupun variabel-variabel yang lain yang mungkin berhubungan dengan suatu fenomena yang sedang dibahasnya. Sudah seringkali saya melihat channel ini membahas sesuatu yang menurutnya kurang sesuai mungkin dengan pemikirannya ataupun dengan akidahnya, akan tetapi cara penyampaian serta mereaksinya itu sangatlah tidak fair dan tidak logik. Terus terang saja ketika saya melihat dia membahas sebuah tradisi, katanya ya, sebuah tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa, yaitu tahlilan. Ketika yang dia bahas masih dalam koridor ataupun lingkup yang fair, atau mungkin gampangnya lebih mengambil pada titik tengahnya, itu mah fine-fine saja. Akan tetapi ketika dia sudah melihat ataupun menyoroti dari kacamata yang dengan kacamata dajalnya atau satu sudut pandang saja, tentu keinginan saya untuk mereaksi baliknya timbul. Seperti apa tidak logiknya dan tidak fairnya pandangan Mas DS terhadap fenomena ataupun tradisi yang satu ini? Mari kita lihat bersama videonya. Dan Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka atas pertanyaan penanya bagaimana hukum tahlilan menurut empat mazhab tidak punya pendapat tentang tahlilan karena memang tidak ada di masa ulama empat mazhab. Ya. Di masa 4 sahabat aja nggak ada ya, apalagi di masa Rasulullah. Dan menarik tadi kan kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Mujiban bahwa ada perbedaan pandangan juga mengenai tahlilan di masa Sunan-Sunan, yaitu Sunan Giri, Sunan Ampel, dan Sunan Derajat menginginkan bahwa tidak ada tahlilan karena khawatir nanti ini jadi bid'ah ke depannya. Sedangkan di kubu Sunan Kalijaga inilah yang menginginkan adanya tahlilan sebagai strategi dakwah untuk di masa itu. Jadi memang sejak dulu kan ada perbedaan pandangan mengenai tahlilan. Sunan-sunan aja berbeda pandangan teman-teman, dan tentunya bukan kesalahan Sunan Kalijaga menciptakan tahlilan di masa itu, karena pada masa itu memang strategi dakwanya begitu teman-teman, dan Sunan Kalijaga pun menginginkan nantinya akan ada yang meluruskan mengenai hal ini. Tapi faktanya sekarang teman-teman bisa lihat banyak masyarakat awam itu yang nggak paham bahwa tahlilan hanya sekedar tradisi, dianggapnya sebagai kewajiban, sehingga yang terjadi banyak orang-orang yang mohon maaf, yang orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah yang nggak paham sampai ngutang demi tahlilan. Ini kan jadi problem lagi. Bahkan ada berita-beritanya yang sampai maling demi tahlilan gitu loh. Bayangin,
maling, nyolong ya, mencuri demi melaksanakan acara tahlilan. Ya ini karena banyak orang yang nggak tahu tahlilan itu hanya tradisi. Nah, seperti itulah video reaksi Mas DS ataupun pandangannya terhadap satu fenomena yang dianggapnya tradisi yang dinamakan tahlilan. Jadi menurut dia tadi mengatakan bahwasanya efek dari tradisi upacara tahlilan bisa sampai seseorang berhutang karena untuk mengadakan tahlilan. Dan yang kedua, tadi dijelaskan bahwasanya orang sampai mencuri karena demi mengadakan atau mengagendakan sebuah acara tahlilan. Nah, sekarang kita bahas lebih mendalam lagi. Jika berbicara berhutang, lalu di mana letak kesalahannya? Lagian, sebuah acara tahlilan memanglah bukan hal yang wajib, baik dari pandangan agama ataupun dari pandangan kemasyarakatan. Dari sisi agama tentu saja tidak ada kewajiban untuk mengadakan acara seperti itu. Sedangkan di dalam kesosialan juga ternyata bukanlah sebuah hal yang wajib, karena bisa saja seseorang mengadakan acara tersebut ataupun tidak mengadakannya. Tentu itu bergantung pada tingkat kemampuan perekonomian seseorang pada waktu itu. Lalu ketika dihubung-hubungkan antara tahlilan dengan berhutang, tentu saja maka di situ ada sebuah miss atau terputusnya suatu keterkaitan antara berhutang dengan tahlilan. Tentu saja tahlilan adalah sebuah kebutuhan ataupun hajat dari seseorang yang mengadakan acara tersebut. Sedangkan berhutang, tentu seseorang sudah memiliki konsekuensinya sendiri, yaitu membayarnya. Lalu apa yang disoroti buruk terhadap hutang itu sendiri? Apakah berhutang itu buruk? Apakah berhutang itu dosa? Sedangkan Nabi saja melakukannya. Kita bahas contoh yang kedua dari Mas DS tadi. Dia mengatakan bahwasanya orang mengadakan acara tahlilan sampai melakukan pencurian. Nah, ini lebih terbalik lagi logikanya. Mengapa keduanya harus dihubungkan? Sedangkan orang yang ingin mengadakan sebuah acara tahlilan itu memiliki niat yang positif dan baik. Sedangkan orang yang mencuri, ya tetap saja namanya mencuri. Lagian, jika dihubungkan tentu saja dari titik awal saja sudah tidak nyambung. Karena tahlilan itu lahir dari niat yang baik. Sedangkan mencuri itu adalah rusaknya ataupun sakitnya batin seseorang sehingga tidak bisa mengendalikan perbuatannya. Yang outputnya adalah tentu saja merugikan orang lain. Bicara tahlilan, ya tahlilan. Sedangkan mencuri, ya tetap saja mencuri. Lalu jika mencuri diindikasikan hasilnya adalah untuk mengadakan sebuah acara tahlilan, itu menurut saya terlalu mengada-ada dan terlalu dihubung-hubungkan. Karena satu perbuatan mencuri saja itu sudah memiliki banyak efek. Jadi bukan untuk tahlilan pun, bukan untuk acara-acara tradisi pun, jika seseorang memang memiliki basic mencuri, tentu saja belum sampai kepepet pun, seseorang sudah cenderung melakukan perbuatan itu. Jangankan berbicara pencurian di kelas bawah. Seorang koruptor saja, kalau memang benar-benar memiliki basic untuk maling, itu tanpa memiliki kebutuhan yang mendesak pun, dia tetap melakukannya. Bahkan di Jepang, yang menurut pandangan orang-orang kita yang notabene-nya beragama, jika sampai ketahuan melakukan korupsi, maka orang itu bisa sampai bunuh diri dan malunya setengah mati. Beda dengan di sini, orang-orang yang notabene beragama, notabene religius, tetapi melakukan korupsi dan merugikan masyarakat banyak, dia tidak malu, bahkan bisa mengulangi perbuatan itu lagi. Saya rasa sangat disayangkan sekali ketika suatu sekte keagamaan masih menghubung-hubungkan tahlilan dan mencuri. Karena dua-duanya adalah berhubungan dengan kespiritualan pribadi masing-masing. Seharusnya kita malu mau membicarakan hal ini terhadap negara-negara yang selama ini kita klaim tidak memiliki agama. Negara-negara yang selama ini kita klaim adalah ateis. Ternyata di sana tingkat hutangnya, tingkat pencuriannya itu sangat minim, tidak seperti di negara kita ini. Kembali lagi kepada tahlilan tidak diajarkan Rasulullah. Saya sangat setuju jika sebelum fenomena ini, perbedaan serta perdebatan tentang tahlilan itu sudah ada sejak periode Wali Songo. Akan tetapi, jangan terlalu didramatisir ataupun diceritakan seakan-akan faktanya seperti apa yang Anda ceritakan. Tentu saja kami
tidak serta-merta akan percaya bahwasanya fakta kejadiannya selama periode Wali Songo sampai sekarang ini itu seperti alur yang disutradarai oleh Anda. Tentu saja pasti sangat berbeda. Lagian jika tahlilan tidak dicontohkan oleh Nabi, di mana kesalahannya? Apakah kita harus kembali ke zaman batu dan tidak meneruskan perkembangan budaya dan tradisi yang selama ini sangat bersentuhan erat dengan agama? Itu namanya kita munafik. Kalau ideologi Wahabi mungkin memang cocok di dataran negara-negara Arab sana. Tentu saya sangat setuju. Akan tetapi, jika aliran Wahabi dikembangkan di Nusantara, tentu saja tidak cocok. Karena memang basic dan dasarnya itu adalah berbeda dan sangat jauh sekali. Kita tahu di wilayah Arab sana dahulunya adalah jahiliyah. Tentu saja tradisinya itu tidak seperti di Nusantara. Namanya jahiliyah ya jahil. Jika ada kebudayaan yang jahil lalu dibawakan kepada peradaban yang tinggi, tentu ya akan menjadi kerikil serta menjadi duri kalau memang tidak mau menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang tinggi dan sangat beradab di Nusantara ini. Lalu ya akan keos jika tidak beradaptasi dengan kebudayaan berperadaban tinggi yang ada di Nusantara sekarang ini. Jika sudah tidak sinkron dan tidak sesuai, janganlah dipaksakan. Sesuatu yang tidak pas dan tidak cocok ketika dipaksakan ya akan rusak. Seperti itu Mas Dodi Sefriadi. Jumpa lagi di pembahasan yang akan datang. Kami Kang RC mohon undur diri. Bila banyak kekurangan dalam berkata-kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kang RC. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.